Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Suwaritya di channel Bali Ponik. Video kemarin kita sudah bahas tentang cahaya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang suhunya. Nah, suhu di sini sangat penting bagi tumbuh dari tanaman karena kalau suhu ini bermasalah maka tumbuhnya juga akan bermasalah. Nah, untuk sayuran seperti kangkung itu suhu yang dibutuhkan agak ekstrim ya, bisa di daerah panas. Tapi kalau selada di daerah panas mungkin agak berbeda hasilnya dari selada yang ditanam di daerah pegunungan atau daerah sejuk. Nah, untuk itu kita akan mensiasati suhu ini ya. Kita akan menyesuaikan bagaimana caranya kita mendapatkan suhu yang sedikit mirip lah dengan suhu di pegunungan. Oke, bagaimana aja cara-cara siasat dari mempertahankan suhu ini? Simak video ini sampai habis. Cara pertama yaitu dengan menambahkan atap. Ya, atap yang bagus yang menurut saya adalah pasti UV karena bisa menyaring UV, jadi tidak semua panas itu mengenai sayuran. Yang kedua, selain UV perlu juga ditambahkan paranet. Tapi saya di sini belum menambah paranet karena saya masih konsentrasinya ke kangkung saja. Nanti kalau sudah ke sayuran selada itu wajib saya tambahkan paranet. Oh ya, meskipun dengan tambahkan paranet cahaya sedikit berkurang, tapi yang terpenting adalah suhu. Jika suhu sudah stabil, meskipun sedikit cahaya, tumbuhnya juga pasti akan subur. Jadi mencari antara keseimbangan dengan cahaya dan suhu itulah yang harus kita selalu perhatikan, dan kita akan terus uji coba sampai mendapatkan pertumbuhan tanaman yang ideal menurut kita. Oke, selanjutnya selain atap kita akan bahas masalah suhu di tandon. Sebelum kita menentukan tandonnya, kita perlu menghitung dulu jumlah titik tanam tanaman hidroponiknya. Kalau misalnya ini ada 300 titik tanam misalnya ya, maka setidaknya kita membutuhkan tandon yang kapasitasnya lebih dari 300 liter. Jadi perbandingan 1:1 teman-teman. Nah, ini saya menggunakan tandon yang ukuran sekitar 300 liter. Kenapa harus sebanding atau lebih besar dari titik tanam? Jadi menurut perhitungan kami, dengan adanya kapasitas yang besar, maka suhu dari air nutrisi ini bisa terjaga lebih stabil teman-teman. Kalau airnya sedikit tentu dia akan cepat panas. Air nutrisi akan menerima panas dari sinar matahari ya. Pipa-pipa ini terpapar panas, kemudian akan menyebabkan suhu dari nutrisi juga akan panas. Nah, setelah suhu ini mendapatkan panas maka dia akan turun ke tandon. Ya, ada pipa outletnya. Nah, di situ turun ke tandon. Nah, ini air yang keluar dari pipa, ini airnya agak hangat. Kemudian air yang berada di tandon ini air yang stabil suhunya, sehingga air kembali stabil dan kembali dipompa naik. Jadi semakin besar kapasitas tandon, semakin banyak volume air yang bisa ditampung, maka semakin stabil suhunya. Selain itu, kita juga perlu menjaga bagaimana agar air yang datang dari pipa-pipa ini, air yang turun sebelah situ, ya, itu namanya ada pipa outlet teman-teman. Nah, di sini. Nah, kalau teman-teman bisa kubur ini di dalam tanah, ini semakin bagus. Ya, ini akan menyebabkan suhu yang datang dari pipa itu jadi stabil teman-teman, kembali ke suhu normalnya. Kalau teman-teman bisa kubur di tanah. Saya siasati juga dengan mengubur pipa ini dengan kerikil-kerikil atau kokopit atau tanah juga ya, dengan menggunakan bekas talang air ini. Tujuannya supaya air yang datang dari pipa tidak terlalu panas. Yang selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah debit air.
Ya, setelah air yang sejuk ini atau yang suhunya stabil, ini kita pompa ke atas dan debitnya juga harus agak tinggi. Ya, misalnya contohnya lebih dari 2 liter per menit ya setidaknya kalau kita berada di daerah panas. Ini lokasi kebun saya di sekitar Gianyar, dekat pantai. Saya sekitar 1,5 kilometer dari bibir pantai dan ini cuacanya panas sekali. Ya, ini setidaknya debit air harus kita perhatikan teman-teman. Harus lebih dari 2 liter per menit. Semakin deras menurut saya semakin bagus, asalkan tanaman kita nggak hanyut teman-teman. Paling atas ini tentu juga harus lebih deras lagi ya, karena posisinya lebih dekat dengan sinar, full dengan sinar ya, full sinar. Jadi ini lebih deras lah harusnya. Debit harus lebih dari 2 liter per menit. Kalau misalnya debitnya deras, apakah nanti nggak meluap? Nah, di situ tuh banyak kendalanya yang sering dari teman-teman hidroponik permasalahkan. Ya, saya lebih suka dengan model ini teman-teman. Saya menggunakan pipa yang ukuran 3 in. Ini pipa 3 in. Cara instalasinya ini teman-teman bisa cek di video-video kami sebelumnya di channel Baliponik. Ini pipa ukuran 3 in ya. Saya sukanya 3 in karena ronganya lebih besar sedikit, jadi ada air dan udara di dalam pipa itu bebas bersirkulasi. Ya, kemudian sebelah sini nih saya menggunakan pipa 2 in. Ya, pipa 2 in. Jadi ini pipa 2 in masih tergolong masih lebar lah menurut saya dibandingkan dengan ada teman-teman yang menggunakan pipa setengah in atau pipa 1 in. Ya, pipa lebih kecil dari 2 in ini justru akan menghambat laju dari air sehingga dia akan mudah meluap teman-teman. Jadi kalau ini kita aliran airnya tinggikan atau kita bikin lebih deras, maka ini tidak akan mudah tumpah teman-teman. Ya, kita bisa lihat di sini kondisi airnya atau volume air di sini, genangannya di sini itu sama semua datar teman-teman. Ini harus datar. Ya, pas masang teman-teman harus menggunakan terpas atau setting supaya air genangan ini sama rata. Jadi ini semakin deras pun genangannya ini tetap sama, tidak terlalu mudah penuh. Oke, itu yang teman-teman perlu perhatikan dalam instalasi hidroponik. Kalau instalasi hidroponiknya bagus, teman-teman, saya yakin teman-teman tidak akan mengalami kesulitan dalam hal maintenance-nya. Ya. Apalagi nanti kalau susah terus, instalasinya gagal terus sayurnya misalnya, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain, hanya bisa rubah atau mungkin yang udah bosen gitu, nggak berhasil bisa terpaksa dijual instalasinya, jual rugi modelnya. Jadi kalau ini instalasinya udah benar dari 3 ke 2, ya ini yang paling ideal menurut saya, itu bagus. Selanjutnya yang berkaitan dengan suhu adalah bagaimana caranya agar suhu di dalam greenhouse itu tetap stabil. Selain menambahkan paranet, teman-teman perlu memperhatikan sirkulasi angin teman-teman. Jadi selama ini saya masih belum menggunakan dinding atau insect net di bagian luar ini karena itu berkaitan dengan suhu. Ini agar sirkulasi udara itu bagus di dalam greenhouse ini, setidaknya mengurangi panas di dalam atau di bawah atap ini. Ya, jadi kalau ini atap sebenarnya dia menimbulkan panas, makanya ini setidaknya kurang lebih dari 3 meter. Sebelah sini nih, yang pendek ini lebih dari 3 meter, yang ini dia sesuaikan saja. Dan ini arah angin datang dari sebelah sana teman-teman, sebelah sana. Kemudian saya setting supaya dia nangkep angin, supaya panas di dalam di bawah atap ini setidaknya berkurang. Selanjutnya kalau cuaca semakin panas seperti ini teman-teman, alangkah baiknya investasi sedikit masalah
pengkabutan ya. Kita tambahkan modelnya misting pengkabutan sebelah sini. Ada linknya, ada videonya sudah saya siapkan di channel Baliponik. Bisa teman-teman cek untuk masalah pengkabutan. Itu efektif mengurangi setidaknya 5 derajat Celcius ya. Dari misalnya 35 derajat menjadi ya dapatlah 30 derajat Celcius. Itu kita hidupkan pada saat cuaca atau panas itu paling tinggi. Sekitar jam 11 sampai jam 1 siang itu cuacanya sangat panas. Itu kita bisa hidupin terus. Tentu biayanya lebih besar lagi teman-teman, karena kita ada listrik lagi, perlu air lagi untuk mengurangi suhu di dalam greenhouse itu. Untuk mengukur suhu pada nutrisi hidroponik ada fasilitas terdapat pada TDS ya, TDS 3 bisa atau TDS EC juga ada filter temperaturnya. Jadi ini tinggal kita tekan temp atau pada shift pada TDS EC akan menampilkan nilai suhu yang terbaca oleh probe ini teman-teman. Tinggal dicelupkan saja ke air maka akan muncul nilai dari suhu ini dalam bentuk dalam satuan derajat Celcius dan derajat Fahrenheit. Atau ada juga satu lagi alat ukur yang ini yang lebih cepat pembacaannya teman-teman. Ini termometer digital yang di ujungnya itu ada probe-nya yang bisa teman-teman celupkan ke air. Dan pembacaannya juga lebih cepat. Termometer ini bisa juga kita gunakan untuk mengukur suhu ruangan, suhu tubuh juga bisa. Tinggal probe-nya itu kita tempelkan pada tubuh atau ketiak. Ya, ini jadi lebih praktis ya. Dan ini air sudah mulai menghangat pada siang hari teman-teman. Ini 32 derajat Celcius ya. Alat ini tidak menggunakan tombol apa-apa, hanya baterai saja. Jika dia mati maka ganti baterai aja, maka dia hidup kembali. Tidak ada tombol on off-nya. Harganya kurang lebih sekitar 30.000 di toko-toko pertanian. Suhu udara saat ini sekitar 30 derajat Celcius. Jadi ini probe-nya. Yang ini. Nah, ini probe ini tinggal kita gantungkan aja sekitar kebun teman-teman. Ya, kita gantungkan aja seperti ini probe-nya. Nah, langsung kebaca. Nah, ini menunjukkan suhu sekitar 30 derajat Celcius. Ini suhu yang masih bisa ditoleransi. Ya. Kadang lebih panas lagi teman-teman suhu udaranya, sekitar 40 derajat Celcius bisa di bawah plastik UV ini. Ini bagus, masih ada angin yang sepoi-sepoi sehingga suhu bisa sedikit berkurang. Oh ya, tadi belum sempat saya sampaikan bahwa masalah tandon lagi ini teman-teman. Tandon tidak perlu kita tutup rapat-rapat teman-teman. Ya, tidak perlu kita tutup rapat-rapat. Tujuannya agar ada sirkulasi udara. Misalkan ini nih, saya tambahkan T di sini bukan L, supaya ini air yang datang dari dalam sini itu mudah keluar teman-teman. Jadi semakin banyak sirkulasi udara, semakin bagus. Kemudian ini, nah saya tutupnya pakai styrofoam gini aja, tujuannya supaya menghindari cahaya aja yang masuk ke dalam. Ini tetap ada rongga-rongga di sini supaya air mendapatkan sirkulasi udara yang bagus. Semakin bagus sirkulasi di sini, semakin stabil air yang didapatkan, semakin stabil suhunya. Oh ya, kemudian saya juga ini sedikit tambahan ya teman-teman. Ini saya bikin penturi ini. Ya, tujuannya ini menghasilkan buih di dalam tandon ini dan dalam genangan air ini supaya menambah kadar oksigennya. Nah, ini oksigen itu berkaitan dengan udara nanti ya. Nah, makanya perlu ada udara. Masalah udara kita akan bahas di video selanjutnya. Ini airnya yang semakin kencang juga semakin banyak juga udara yang bisa
terkandung di dalam air. Oke, demikian teman-teman masalah suhu di kebun hidroponik. Jadi teman-teman kalau mau nanam tanaman hidroponik perlu diperhatikan suhu sebelum bikin instalasinya. Apakah cocok ini di daerah saya nanam selada atau enggak. Kalau teman-teman mau produksinya semakin bagus, nanam selada misalnya ya harus di daerah yang sejuk. Kalau mau kita ini di daerah yang panas, ya kita tanam kangkung saja atau sawi aja, udah cukup kok hasilnya, sudah bagus. Oke teman-teman, jika teman-teman ada pertanyaan ditulis di komentar. Jika teman-teman suka klik like, tidak di like juga nggak apa-apa. Ingat subscribe channel Baliponik. Dadah.